Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratan mutaramin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berada di posisi dalam rangka menjalankan ibadah wajib, yaitu puasa bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan berbagai ibadah-ibadah lain, sehingga sampai finish di hari yang terakhir, dan kita bisa yaitu menjumpai hari yang begitu mulia, yaitu Idul Fitri. Masyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa. Sebagaimana bulan istimewa ini juga diturunkan sesuatu yang sangat istimewa, mukjizat yang luar biasa yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk diamanahkan kepada kita semua, yaitu Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Al-ayah. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana di dalamnya telah diturunkan Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, media penuntun jalan kehidupan baik di dunia maupun akhirat untuk semua umat manusia. Lebih-lebih adalah bagi kita umat Islam. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita harus mengetahui bahwa Al-Quran ini diberikan kepada kita semua, diamanahkan kepada kita semua sebagai jalan petunjuk, pedoman untuk hidup kita semua. Bukan hanya sebagai pajangan, sebagai bacaan semata, tartilan, tilawahan, ataupun hiasan-hiasan dinding. Tetapi lebih dari itu, Al-Quran diturunkan kepada kita, yaitu sebagai hudan. Hudan di sini adalah kata jamak dari hidayah, adalah petunjuk sebagai modal utama penerang dalam kehidupan kita. Dari suratul Fatihah sampai suratul An-Nas, di situ diberikan berbagai pedoman-pedoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu tuntunan kita mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, dan dari kita mulai tidur sampai bangun kembali. Kalau menurut Mbah Surip, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Nah itulah. Nah, kita diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjaga Al-Quran itu sendiri sebagai pedoman dalam hidup kita. Dan lebih dari itu, dalam kita berjam'iyah di Ruqyah Aswaja, Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk, bukan hanya sebagai bacaan, tetapi lebih dari itu, Al-Quran adalah sebagai syifa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya kurang lebih, dan kami turunkan Al-Qur'an adalah sebagai rahmat dan sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Jadi jelas, semua yang kita lakukan, semua yang kita jalankan adalah penekanan dari keimanan kita. Dan iman itu bersumbernya adalah dalam hati kita. Apabila hati kita tergerak untuk memerintahkan keimanan dengan energi sesuai energi kita masing-masing, maka yang tergerak dalam raga kita, dalam tingkah laku kita adalah sesuai yang ada dari sumber energi yang ada di hati kita. Begitupun pula apabila kita menjalankan dakwah birruqyah dengan Al-Qur'anul Karim, bukan hanya dengan teknik, bukan hanya dengan metode yang kita banggakan, tapi semua adalah bersumber dari hati keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadi energi utama bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dalam momen Ramadan ini yang diturunkan di dalamnya adalah Al-Qur'anul Karim. Di bulan yang mulia, yang penuh barokah ini, mari kita tingkatkan sehingga kita akan menemui, akan mencapai finish menjadi makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan modal takwa, dengan modal iman kita yang lebih berenergi, insya Allah kita akan berenergi pula dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kesimpulan, Al-Quran diturunkan kepada kita bukan hanya sebagai pajangan, bukan hanya sebagai hiasan, tapi lebih dari itu kita jadikan petunjuk, pedoman, dan lebih dari itu lagi kita gunakan sebagai obat sehari-hari, yaitu obat syifa dohir batin. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kita akan menjadi makhluk-makhluk yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung di dunia hingga akhirat. Dan semoga kita semua besok bisa dikumpulkan dalam kenikmatan, yaitu bisa lihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kenikmatannya. Amin Allahumma amin. Dari saya, apabila banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.